inovasi. Innovate to elevate. Assalamualaikum Pak. Salam. Mari silakan masuk Mbak. Baik Pak. Bagaimana? Sudah ada data terkait key performance indicator dan program kerja yang akan kita coba review hari ini? Sudah Pak, sudah saya print. Baik. Ya. Tadi juga saya sudah coba lihat ya yang apa yang akan kita coba bahas hari ini terkait pencapaian key performance indicator dan program kerja kita. Ya. Baik, kita mulai ya. Begini Pak Rustan ya. Kalau saya lihat ya pencapaian KPI kita di kuartal pertama sampai dengan kuartal ketiga di tahun ini sangat bagus. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya ya tantangan terbesar kita di inovasi itu ada di kuartal keempat. Ya, berhubung beberapa KPI kita ada yang tahunan ya, termasuk pemenuhan reward, ajang konvensi serta registrasi makalah inovasi yang baru di tahun 2020 ini. Pak Rustan sendiri ya mungkin bisa memberikan gambaran kepada saya apa saja sih yang telah dilakukan di kuartal pertama hingga kuartal ketiga sehingga target KPI kita itu kemudian bisa tercapai dan dengan hasil yang maksimal. Silahkan Pak. Baik Pak, saya akan coba menggambarkan sasaran kinerja saya terkait KPI Induk tahun 2020 untuk staff assessment khususnya unit inovasi. Itu ada dua Pak. Yang pertama timely test complete dan timely reporting submission. Adapun progres dari keseluruhan KPI saya dari kuartal 1 sampai kuartal 3 Pak, alhamdulillah 100%. Di mana seluruh rangkaian dan tugas-tugas dapat kami laksanakan dengan baik. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu ya. Ini berarti Anda sudah memperlihatkan performance kerja yang luar biasa ya dalam pencapaian KPI di tahun 2020 ini. Ya, terima kasih Pak. Ya. Harapan saya ya semoga ini tetap bisa dipertahankan dan kalau perlu lebih ditingkatkan lagi demi pencapaian kinerja kita yang lebih maksimal. Insya Allah Pak. Baik ya, kalau kita lihat secara overall ya pencapaian kinerja kita di KPI ini mulai dari kuartal 1 hingga kuartal ketiga ini memang sudah 100% ya. Hanya saja ya sama saya sampaikan di awal tadi bahwasanya tantangan terbesar kita itu sebenarnya ada di kuartal keempat ya, terutama terkait register makalah inovasi di tahun 2020 ini. Bagaimana menurut Anda terkait hal ini Pak? Ya Pak, seperti yang data yang tadi yang saya berikan Pak, kami juga menyadari terkait tantangan tersebut. Makanya di saat penentuan target di keempat itu mendapatkan proporsi yang lebih besar dibandingkan kuartal yang lainnya Pak. Untuk di kuartal 1 kita targetkan 3, pencapaian itu ada 4 makalah inovasi Pak. Kuartal 2 kita targetkan 10 dengan pencapaian 11 makalah inovasi. Di kuartal 3 kita targetkan 15 dengan pencapaian 15 makalah inovasi. Di keempat ini Pak yang proporsinya lebih besar, kita targetkan 72 dengan pencapaian hingga saat ini baru 19 makalah inovasi yang masuk Pak. Ini berarti kita masih butuh 51 makalah dari 100 makalah yang kita targetkan tahun 2020 ini.
Ngomong-ngomong Pak Rustan, mau minum apa Pak? Kopi aja Pak. Oh, kopi ya. Oh, sebentar. Halo. Iya. Minta tolong Pak. Kopinya 2 di Klinik Inovasi. Oh iya iya. Sekarang Pak ya, ditunggu. Ya, makasih. Ya ya. Iya. Salam. Masuk Pak. Iya. Maaf Pak, kebetulan kopinya habis Pak. Oh, habis ya? Iya. Waduh, padahal saya ada tamu ini. Ya ya, tidak apa-apa. Nanti makasih, saya- Pak. Ya, makasih. Iya. Sebentar Pak Rustan ya. Iya Pak. Kayaknya kita harus pakai jasanya Google ini. Kopi ya, bentar. Maunya kopi yang mana Pak? Nah ini Pak, kopi janji jiwa. Oh ini ya, janji jiwa. Bentar. Ini. Lah, kok bisa Pak? Oh iyalah, sekarang kan zamannya teknologi modern dan ini memang inovasi. Iya. Padahal ada di Play Store inovasi loh. Bisa kita pakai. Berarti saya yang kurang update nih Pak. Iya lah. Oke, silakan diminum. Baik. Oh, sebentar, Pak. Sebentar. Oh iya, silakan diminum, Pak. Ini kopi janji jiwa ini. Ya, mudah-mudahan bisa lebih menghangatkan jiwa kita sesuai dengan semangat kita. Amin. Ya. Ya. Oke Pak, bisa kita lanjut diskusi kita ya. Silakan Pak. Iya. Menurut Anda sendiri, kira-kira apa kendala terbesar ya dalam pengumpulan makalah di tahun 2020 ini Pak? Baik Pak, menurut saya kegiatan inovasi kita sangat padat, terutama di kuartal 3 ya. Itu sendiri Pak, mulai dari acara Sengan Indonesia Group Innovation Award yang diselenggarakan oleh ECG dan Konvensi Nasional TKIPN yang diselenggarakan oleh Wahana Kendali Mutu di bulan November 2020 Pak. Termasuk kegiatan overhaul teman-teman yang membuat teman-teman itu sendiri kesulitan menyelesaikan makalahnya Pak. Ya, terlebih lagi mungkin ajang internasional ya, ICPCC yang juga di awal Desember tahun 2020 ini ya. Iya betul sekali Pak. Sehingga kita di pengelola harus membagi waktu antara memotivasi rekan inovator untuk mengumpulkan makalahnya serta fokus mendampingi tim inovasi yang akan berlaga membawa nama perusahaan tugas internasional di ajang Indonesia Group nasional maupun internasional Pak. Iya. Iya. Yang harus kita antisipasi bersama juga ya, bagaimana meningkatkan kesadaran karyawan dalam berinovasi ya. Terlebih lagi mulai tahun 2020 ini inovasi ini kan sudah tidak masuk lagi dalam KPI generik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Iya Pak, apalagi saat ini kita berada dalam era pandemi atau new normal. Ya, itu dia. Namun ya bagaimanapun juga ya ini merupakan tantangan baru dan terbesar ya bagi kita bersama. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya Pak. Iya, amin.
Oh ya, eh, saat ini kan sudah masuk di kuartal keempat ya. Dan tentunya sisa akhir tahun ini itu kita harus maksimalkan dengan baik ya. Untuk mencapai target pengumpulan makalah di akhir tahun 2020 ya, kegiatan apa saja yang menurut Anda itu kemudian wajib untuk kita lakukan? Menurut saya beberapa kegiatan yang wajib kita lakukan dalam rangka pencapaian target kita adalah melalui grup WA inovasi yang terdiri dari grup WA ada beberapa Pak. Ya. Salah satunya itu grup inovasi eselon 5, inovasi eselon 5 next generation 2, inovasi eselon 4, inovasi anak perusahaan dan aviasi, inovasi work group, fasilitator inovasi ST, dan tim juri inovasi ST Pak. Oh iya, banyak juga ya. Selain itu kita juga dapat memaksimalkan media sosial Pak. Contohnya YouTube, Instagram inovasi sebagai sarana sharing knowledge bagi para inovator. Ya. Saya rasa ya dengan memaksimalkan WA group ya, tadi ya lumayan ada berapa tadi saya lihat ya, dan kemudian media sosial kita memang ini harapannya kita itu kemudian bisa menambah minat para karyawan ya atau inovator lainnya dalam membudayakan inovasi di perusahaan. Ngomong-ngomong ya, kalau boleh tahu kira-kira sudah berapa member baru yang ada di grup WA inovasi kita untuk saat ini? Member yang baru itu Pak kurang lebih ada 21 member baru, dan semoga member-member ini bisa aktif dan mengikuti jejak inovator yang aktif untuk kemajuan perusahaan kita nanti. Ya. Wah, kayaknya masih kurang gitu ya. Apalagi setahu saya kan angkatan Bapak sendiri ya di tahun 2012 itu ada sekitar 400-an ya kalau nggak salah Pak ya. Iya Pak, 400. Iya. Maksud saya kalau misalnya ini kemudian bisa kita maksimalkan dengan baik ya, seharusnya tidak perlu setengah ya, tapi cukup sepertiganya saja dari 400 ini. Saya rasa ya lumayan lah untuk menambah target makalah kita di akhir tahun 2020 ini. Iya Pak, cuma saya masih kesulitan Pak dalam melakukan pendataan teman-teman. Tapi saya tetap akan usahakan, dan sementara saya buatkan list teman-teman yang belum ada nomor WA untuk didaftarkan ke grup inovasi kita. Iya, saya rasa itu memang harus ya, wajib kita lakukan biar teman-teman tahu termasuk dengan perkembangan inovasi apa saja yang terjadi di perusahaan kita ya. Cuman ya mungkin nanti kalau bisa ya setelah ini kemudian semuanya terdaftar ya, coba nanti harusnya kita data juga kira-kira siapa saja karyawan-karyawan yang memang belum pernah ikut ya dalam diklat penyusunan makalah inovasi. Dan kalau bisa ya ini kemudian kita coba berikan diklat ya kepada mereka, berikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka pun tahu bagaimana proses penyusunan inovasi yang ada di perusahaan kita ya. Walaupun mungkin ini masih dalam nuansa pandemik ya, tidak masalah ya, cobalah nanti mungkin apakah diklat yang akan kita lakukan masih sebatas via Zoom misalnya ya, atau mungkin kita maksimalkan lewat Microsoft Teams ya. Setidaknya paling tidak teman-teman kemudian bisa lebih mengetahui lah sebenarnya model penyusunan makalah inovasi itu seperti apa. Baik Pak, akan saya data Pak. Oh iya ya, kalau kita lihat ini program ini ya, coba di list juga ya, mungkin daftar unit kerja yang belum
memasukkan inovasi ya hingga awal Q4 tahun 2022 ini ya. Nanti saya juga akan coba hubungi ya manajer atau staf terkait di unit kerja tersebut ya, mungkin mereka punya kendala mungkin atau masalah dalam penyusunan makalah inovasi di tahun 2020 ini, sehingga sampai sekarang mungkin mereka belum menyetor judul atau makalahnya ke kita sebagai pengelola inovasi. Baik Pak, sebentar saya akan kerjakan. Ya. Kemudian lanjut ya, mungkin terkait program kita ya untuk tahun 2021 nanti. Ini kalau saya lihat ya di daftar mungkin ini sudah ada ya, namun mungkin masih perlu dibuatkan detail kerjaannya nih Pak Rustan ya. Soalnya saya lihat paling tidak ya kalau dari setiap item yang ada kita sudah buatkan detail, ini akan memudahkan kita dalam melaksanakan kira-kira kegiatan apa lagi yang harus kita lakukan ya. Jangan sampai mungkin dalam pelaksanaan inovasi kita itu kemudian nantinya ada sesuatu yang terlewatkan ya. Baik Pak, akan saya coba detailkan setiap item program kerja yang sudah saya buat Pak. Iya, nanti saya coba tunggu laporannya. Kemudian itu kan kita punya ada staff ya, ada Pak Hasan mungkin yang diperbantukan di unit kerja. Ini mungkin bisa dimaksimalkan ya, bisa koordinasi dengan beliau, mudah-mudahan bisa membantu proses pelaksanaan kegiatan di unit kita. Baik Pak, saya akan koordinasikan dengan Pak Hasan. Terus jangan lupa ya, nanti di grup inovasi kita itu kalau bisa tetap dipantau terus ya, soalnya banyak sekali informasi dari atasan kita, kepala unit kita yang pastinya nanti sangat membantu kita ya, terutama dalam mengingatkan kerjaan kita ya, apalagi mungkin yang belum sesuai target dan perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan ya, apalagi kita ini kan orang inovasi ya, seharusnya kegiatan kita lebih bisa terukur ya, dan kita harusnya bisa lebih membagi waktu antara mana kerjaan yang kemudian prioritas ya di unit kerja kita dan dengan kegiatan supporting lainnya. Baik Pak, akan saya maksimalkan Pak. Ya, ya. Mungkin yang terakhir ya, saya cuma mau mengingatkan kembali ya, bahwasanya bukan masalah apa yang perusahaan berikan kepada kita ya, tapi seharusnya kita berpikir apa sih yang mampu kita berikan kepada perusahaan kita tercinta ya, PT Semen Tonasa. Apalagi kita kan ke setiap harinya mencari nafkah di perusahaan kita tercinta ini. Nah, kita sebagai pengelola inovasi kan paling tidak seharusnya kita bisa lebih memaksimalkan apa yang kita punya, sehingga seluruh inovasi mungkin dari teman-teman sekalian, harapannya nanti ini bisa membawa perusahaan kita menjadi lebih baik ke depan ya. Insya Allah Pak. Iya, ya mungkin itu saja, dan semoga ini ya, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat ya, sekali lagi paling tidak untuk pengembangan perusahaan kita ya. Saya rasa itu saja mungkin Pak Rustan. Nanti kapan-kapan kalau ada yang mungkin masih perlu kita diskusikan, mungkin saya panggil kembali ya. Nah, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.